sakit hati. Sakit hati berat, udah pacaran bertahun-tahun sama si cowoknya, ternyata nggak jodoh atau apa gitu, dia nggak bisa move on dari itu, akhirnya dia disakiti oleh pacarnya itu, akhirnya ya dia nyari pilihan lain, dia nggak mau mencintai laki-laki lagi, dia cuma buka hati buat cewek. Nggak usah jauh-jauh, itu sepupuku sendiri. Dia cewek tulen, cantik banget, tapi dia bener-bener make over dirinya jadi cowok. Jadi sebaik-baiknya cowok dia nggak mau nerima cowok lagi gitu. Zaman sekarang ini banyak kok pasangan laki-laki kah perempuan kah butuh satu datang 1000 kalau gua ya guys ya. Kalau gua, kalau yang lain gua nggak tahu dah tuh. Tuh namanya gua bilang tuh blow on ya atau istilahnya dungu guys. Kenalin saya Dila. Dila guys namanya guys. Dila, nama panjangnya Dilamar. Iya lagi nunggu dilamar sih. Oh iya. Nah, tunggu bapak lagi nanti ya. Gua nginep dong tempat kos lo. Gak ada yang curiga itu. Iya. Kalau sama jenis ya kan. Coba kalau lain jenis, misalnya Dila kos nih. Saya nginep tempat Dila. Wah, ribut rame pasti itu. Ya kan? Iya. Rame enggak? Rame lah. Kalau tahu ya kan. Kalau nggak tahu kan bisa sah-sah Iya, aja. diem aja. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita jumpa lagi di channel yang keren ini, channelnya orang-orang cantik, orang-orang tampan yang beriman guys. Guys, gue sedang dikelilingin oleh ada wanita cantik di dekat gue ini, juga ada lelaki tampan ya, kaula muda, anak milenial. Oke, kita kenalan dulu nih satu-satu nih. Kita akan bahas tema menarik nih guys. Lo kok nggak nonton, lo nggak gaul pokoknya. Guys, kenalin dulu nih yang bermata kaca. Kacamata siapa ini? Ya, jadi nama Nata, asal dari Bengkulu. Mahasiswa lagi KKN di sini. Oke, kenalin saya Nanda, asal dari Medan, mahasiswa yang lagi KKN di sini juga. Oke. Kenalin saya Dila. Saya mahasiswa lagi KKN di sini juga. Dila guys namanya guys. Dila, nama panjangnya Dilamar. Ya bukan ya? Iya lagi nunggu dilamar sih. Oh iya. Nah, tunggu bapak lagi nanti ya. Ya sama nih adiknya. Baik, kenalin nama saya Arif, saya dari Kepulauan Riau yang mahasiswa lagi KKN di sini gitu. Oh Arif. Hai, nama aku Niko dan saya juga selaku mahasiswa yang KKN di sini. Oke guys, udah kenal kan nama-namanya nih yang cantik-cantik yang gagah-gagahin. Tapi guys, ini mereka lagi KKN nih di wilayah tempat tinggal saya nih. Kita ajak ngobrol-ngobrol nih guys. Tema yang kita angkat nih guys nih, wah nih tema lagi tren nih, LGBT guys ya, LGBT. Waduh, jujur aja guys, gua jujur aja nih prihatin sangat dengan kondisi LGBT yang marak sekarang ini. Mau ada pembenaran kah, yang jelas itu tidak benar dan tidak baik, ya nggak Dek? Betul sekali. Ya kan? Ya, kita bukan mencari pembenaran, kita cari kebenaran di sini. Nah, kita tanya-tanya nih ke adik-adik ini nih, kaula muda milenial zaman now ini nih. Dek, LGBT dulu dan LGBT ini menurut adek apa singkatan apa nih LGBT sebenarnya? Lesbi, gay, biseksual, and transgender. Transgender, iya. Jadi 4 ya. Ada 4 perilaku menyimpang Menyimpang ya? dalam LGBT tersebut, betul. Ini perilaku ini sebenarnya apa nih? Habit, gaya hidup, lifestyle kah atau apa namanya? Gaya-gayaan atau apa sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Apa dengan sifat-sifat tadi itu? Apa Dila? Ngomong dong. Orang cantik harus ini apa? Smart guys. Menurut Dila apa itu? Lebih ke itu. Ada yang bikin jadi gaya hidup. Itu kan pilihan masing-masing sih. Kalau dia suka sama cewek ya mungkin itu pilihan dia. Dila nggak gitu kan? Enggak lah, nggak mungkin nunggu dilamar kayak kali cewek ngelamar. Oh, nunggu di kamar. Iya. Kita bapak lamar ya. Enggak. Enggak guys, sekedar jokes dah ya. Oke, yang lain siapa? Mungkin Niko atau Arif nih ngasih pandangan. Apa ini nih? Inikah apa sih namanya mereka? Kok lesbian? Kenapa kok gay, homo ya? Mungkin apalagi transgender. Siapa dulu, Pak? Mungkin Niko dulu. Aduh. Gimana Niko? Gimana ya? Mungkin untuk di beberapa society mungkin itu hal gimana ya? Aku lihat mereka ini ada yang justru menjunjung suara dan hak para orang-orang dari kelompok LGBT ini, Pak. Cuma kalau untuk society, terutama di Indonesia kan yang mayoritas Islam, jadi tentu hal ini menyimpang untuk perspektif beberapa orang juga itu, Pak. Itu dia. Siapa tadi? Nata. Apa pandangannya tentang LGBT ini? Pandangannya yang pertama jelas, apalagi untuk kita agama yang salah satu dengan mayoritas Islam terbesar dunia, tentu aja di negara kita itu bukan hal yang baik.
dan kita mungkin melawan keras untuk hal itu. Tapi nggak bisa kita pungkiri banyak faktanya di masyarakat tuh yang kayak gitu, walaupun di Indonesia tidak memperbolehkan itu gitu. Dan mereka mungkin menganggap itu bukan penyakit, mungkin semacam pilihan mereka aja Pak gitu. Pilihan, bukan penyakit mereka anggap itu. Untuk mereka yang kayak gitu ya mungkin mereka nggak penyakit. Tapi dari Nata sendiri gimana? Masuk kategori yang tadi itu enggak? Enggak Pak. Normal ya? Astagfirullahaladzim. Normal ya? Normal Pak. Masih suka cewek kan? Alhamdulillah. Udah punya pacar belum? Ada. Ada. Guys, jangan kecewa ya. Masih ada kok. Kita tanya nanti si Arif barangkali masih jomblo atau siapa atau si Nata. Nah, ya, menarik kan guys. Jadi bukan penyakit, pilihan ya. Di perspektif Islam dari agama lah ya. Itu kan suatu hal yang dilarang ya, dan tidak baik dan mudaratnya bagus. Bahkan para sobat semua nih tahu bagaimana sejarah lama ini penyakit bukan baru nih di zaman kaum Lut, pernah dengar kan? Bagaimana Allah gulung itu negeri yang masyarakatnya atau penduduknya itu berlakukan menyimpang tadi itu, yang tidak pada kodratnya melakukan penyimpangan, ya Allah murka di situ. Nah ini jangan sampai Allah murka dengan kelakuan-kelakuan yang sedang marak lagi nih zaman now ini nih. Ini kita khawatir, risau nggak? Risau banget. Nada risau nggak? Risau banget. Gila? Risau ya? Gimana Rip? Risau nggak Rip? Iya risau, kan tidak normal juga buat kita. Takut nanti tiba-tiba teman kita cewek deket-deket, kira dia mau temenan, ternyata dia mau pacaran. Wah, astagfirullahaladzim. Iya, ini kan dilar ke saya kan si normal. Iya, gitu, itu masih bisa diterima akal ya Pak. terima akal ya, si normal ya. Nah, gimana? Ada pengalaman nggak dek teman-teman yang lain gitu ya? Tadi ya mungkin di lingkungan adek yang tahu masalah ini, mungkin tahu ada teman dekat yang punya perilaku menyimpang ini. Ada nggak pengalaman? Aku pribadi ada. 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 Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya LGBT itu bisa dipandang dari banyak sisi Pak, nggak cuma satu aja. Yang pertama tadi bisa dibilang dari habit mungkin bisa dari ya? habit. Dari lifestyle juga mungkin iya, pilihan juga mungkin iya. Tapi nggak bisa kita pungkiri banyak juga yang orang masuk ke situ gara-gara mereka tuh sakit hati. Sakit hati berat. Contohnya nih, dia nih cewek nih udah pacaran bertahun-tahun sama si cowoknya, ternyata nggak jodoh atau apa gitu, dia nggak bisa move on dari itu. Akhirnya dia disakiti oleh pacarnya itu, akhirnya ya dia nyari pilihan lain, dia nggak mau mencintai laki-laki lagi, dia cuma buka hati buat cewek. Banyak banget. Ada juga nggak usah jauh-jauh, itu sepupuku sendiri. Dia cewek tulen, cantik banget, tapi dia bener-bener make over dirinya jadi cowok. Rambut dipendekin, ngerokok, dadanya dikaretin gitu biar dadanya tuh nggak kelihatan kayak gitu. Jadi awalnya kalau dia pribadi karena sakit hati berat banget. Jadi sebaik-baiknya cowok dia nggak mau nerima cowok lagi gitu. Jadi kekecewaan yang mendalam banget. Berat sekali ya. Itu menurut tadi singkat sekali itu punya kekecewaan seperti itu. Iya. Ya, sangat disayangkan kan? Disayangkan. Soalnya ibarat orang bilang mati satu tumbuh seribu. Iya. Ya guys, nggak usah khawatir guys, banyak kok diputusin ya. Kadang-kadang itu gue bingung, zaman sekarang ini banyak kok pasangan laki-laki kah maupun perempuan kah putus satu datang 1000 kalau gua ya guys ya. Kalau gua, kalau yang lain gua nggak tahu dah tuh namanya gua bilang tuh blow on ya, atau istilahnya dungu guys. Iya diputusin kemudian mencela apa tadi frustasi ya. Oke, itu pengalamannya bisa jadi tadi kekecewaan yang sangat mendalam. Ada lagi nggak pengalaman nih? Mungkin ada sih Pak. Waktu itu aku tuh pergi nih ke teater sama temanku. And then ada nih kayak cowok dengan beberapa teman ceweknya itu kan. Dia kayak bener-bener cowok pakai kemeja, bener-bener kayak berpakaian cowok semestinya gitu. Dia duduk di depan kami. Dan hal yang bikin aku notice itu ketika dia mengambil kamera HP-nya, terus selfie, dan dia tuh behavior dia tuh ketika memainin kamera selfie itu kayak cewek bener gitu Pak, dari perilakunya itu. Dan juga sampai dia tuh buka HP dia tuh ngelihat story orang nge-gym, dia tuh nge-screenshot gitu. Dan saya langsung ngelihat itu kayak aduh kok rada takut gitu. Pengen keluar dari teater lebih cepat gitu Pak. Iya. Oh, pengalaman itu sini ya. Dia laki-laki tuh? Iya laki-laki Pak. Karena pribadi saya kan kayak sering dengar berita cerita juga tentang
kelompok minor ini Pak. Tapi ketika ngeliat langsung tuh belum pernah Pak. Jadi makanya kayak Shock ya. ya otak. Ngeri juga ya. Iya jadi langsung terkejut gitu. Nah, kadang gini nih deh ya. Kalau kan ini kalian mahasiswi ya, mahasiswa nih ya. Ada yang ngekos-kos ya? Ada. Nah, kalau kita kos kadang-kadang kan suka ya ada protek lah ya, ada aturan main ya kan. Soalnya jam tertentu boleh Iya. pulang ya kan. Terus terima tamu atau teman Ada batasan juga. batasan atau bahkan yang lebih sering diprotek itu lawan jenis. Umpamanya ini si Kevin siapa? Nata kos. Kemudian ada teman ceweknya datang, itu yang dicurigain. Nah, ya kan selalu itu yang dicurigain. Kenapa kok? Padahal kalau itu enaknya jadi guys ya. Kalau jadi guys itu kalau cowok sama cowok dibiarin. Padahal dia guys nih nanti ini. Wah, ini bahaya, nggak susah guys ya. Susah ini para sobat semua nih untuk mendetek ini orang homo kah atau lesbian kan namanya gitu kan. Umpamanya kayak Nanda, dia kos, kemudian teman ceweknya kayak Dila nih umpama ini main ke rumah. Gue nginep dong tempat kos lo. Gak ada yang curiga itu. Kalau sama jenis ya kan. Coba kalau lain jenis, misalnya Dila kos nih, saya nginep tempat Dila. Wah, ribut rame pas itu. Ya kan? Rame nggak? Rame lah. Kalau tahu ya kan. Kalau nggak tahu kan bisa sah-sah Ya, aja. diem-diem Diam ya. Ya. Nah, pernah nggak Ge? Ya, itu gimana itu pandang semacam itu tuh? Jadi memang apa ya? Menurut Adek gimana itu? Kalau pandangan aku sih ya untuk mendeteksi hal tersebut ya ibaratnya sejak dini sih Pak, dari orang tua dulu. Karena kan kalau misalnya kita melakukan edukasi sejak dini, kan kalau di pikiran kita nih, kalau seangkatan kita kelahiran 2000-an ya, itu biasanya paling dibilang jangan deket-deket sama cewek ya, sama cowok ya, itu yang doktrin dari rumah kan, hati-hati ya sama cewek sama cowok, jangan macam-macam gini-gini. Jadi kalau untuk generasi yang bakal lahir nanti tuh itu diedukasi, bukan dibilang jangan sama lawan jenis doang, tapi sesama jenis juga kita harus hati-hati gitu, karena banyak banget skandal-skandal gitu. Misalnya dia udah masuk ke lingkungan LGBT, kita belum. Jadi kan Pak, kebanyakan itu yang orang-orang yang masuk LGBT itu dia nggak cuma pengen dia sendiri, banyak juga yang mempengaruhi yang lain supaya kalangan mereka tuh lebih rame. Mau dipengaruhi gitu. Iya, makanya kita tuh harus anak-anak kita nanti mungkin atau adik-adik kita harus punya pemahaman yang lebih bagus lagi. Jangan cuman yang diprotek itu jangan cuman yang lawan jenis, tapi yang sesama jenis juga harus dihati-hatiin. Nah, ini menarik juga nih. Iya, tadi bagus sekali nih si Nata ya. Ini kalau jadi saya nih, Nata, pamer kan teman cowok nih, Ma'arif nih. Kadang diginiin aja sama orang nih. Iya. Sama laki nih, geli saya. Bener kan? Ih, ngapain sih lo gitu? Iya. Bukan, ngapain sih? Enggak gitu ya. Gitu lah. Nah, kalau Dila sendiri nih digituin misalnya sama cowok nih, maaf nih, ntar gue modus lagi. Saya diginiin sama cewek kan biasa tuh cewek ada gandengan. Saya sering lihat tuh gandengan jalan, pegangan tangan. Itu masuk gimana tuh? Kalau Dila sendiri merasakan? Kalau menurut aku sih kalau temenan terlalu dekat ya biasa sih. Tapi kalau ada yang kayak ada sih teman cewek satu gitu kan, ngedeket terus langsung cium pipi gitu kayak gitu, enggak geli sih. Ada juga cium pipi. Yang Dia ngeliat cewek tuh kayak gemes, iya gitu. Cewek apa cowok? Cewek dia. Cewek. Lihat yang cantik pasti dia kayak gitu. Ya guys, gua lihat Dila gemes juga. Karena rame aja. Oh ya gawat juga ya. Nah sekarang ini kan juga tren nih. Ketemu cipika-cipiki ya nggak? Iya. Walaupun sama jenis ketemu nih. Bro atau gimana? Apa kalau cewek itu apa namanya biasanya? Say gimana? Cipika-cipiki gitu. Gua guys jujur aja guys, gua kan pernah juga nih susah dia nih zaman-zaman kuliah dulu. Waduh, gua pengen gampar itu kalau cipika-cipiki. Kalau cewek nggak apa-apa. Kalau cowok cipika-cipiki itu benak banget dah benar, asli enak banget. Tapi kalau cewek kalau saya perhatiin nih sering kayak gitu. Cowok kayak gitu nggak? Enggak sih. Pernah nggak ketemu sama teman saya Niko nih? Niko, saya gitu nggak? Ada? Enggak mungkin. Cewek yang sering ya? Besti. Besti ya gitu kan? Gak ada cipika-cipiki ya? Cewek yang sering ya? Cewek. Wah, waspada nih. Ini cewek nih kemungkinan ini ya nih trennya nih. Ya kan patut kita ini kan. Nah, itulah susah didetek ya enggak. Kita nggak tahu nih apa dia homo kah apa ini kah, enggak susahnya. Nah, solusinya sekarang nih. Kira-kira apa solusinya? Tadi udah bagus nih. Adanya peran keluarga ya kan, edukasi. Coba lah kasih solusi nih teman-temannya yang seusianya nih kaum milenialnya. Dila ngomong dong apa solusinya kira-kira? Solusi yang bagus ini untuk mencegah ini, kemudian maraknya ini atau apalah. Kan banyak kos-kosan dijadikan tempat sekarang nih mungkin ya. Mana walau kita nggak tahu. Karena mereka nggak bisa kita
deteksi keberadaannya. Ini dia guys, umpamanya berdua jalan sama Dilan nih sama Nanda. Ini lesbi bagaimana? Kita nggak tahu. Iya. Nah, kira-kira apa solusi gitu? Solusinya ada nggak dia ini? Jujur sulit sih Pak. Yang pertama itu kan ini ngedetect nih orang ini punya kelainan ketertarikan khusus gitu atau enggak gitu. Kadang cipika-cipiki NC itu kan ini menunjukkan rasa apa Rindu. kedekatan teman juga ya, rindu juga. Kalau cowok ya tentu tidak gitu kan. Tapi meskipun itu pun dari perbedaan itu aja emang gimana ya, nampak kalau itu emang sulit deteksi gitu loh. Sulit ya? Iya sangat sulit Pak. Bahkan mau berasumsi pun juga nggak bisa gitu, kayak ada nih cowok bergandengan tangan, kita nggak tahu itu adik kakak atau gimana gitu. Emang sulit. Dan mungkin bagus juga kalau kita tuh mengenal beberapa faktor gitu Pak. Dan yang dari aku temukan itu kebanyakan ini sih Pak, faktor eksternal semua. Eksternal. Kebanyakan dari mereka yang memulai masuk ke kelompok LGBT ini dapat dari treatment orang luar semua gitu. Itu bisa dari orang tua dan bahkan yang kakak bilang sebelumnya pacaran juga gitu kan. Aku bahkan juga sempat dengar cerita temanku tuh yang cewek ini udah beberapa kali disakiti sama cowoknya nih kasus. Dan karena muak dia jadi lesbi gitu. Iya. Oh gitu ya. Jadi Iya. gini, bisa juga seperti ini nih. Kita walau-walau nggak tahu ya teman-teman lingkungan kita, dia seorang guys kah, seorang lesbi kah, kita nggak tahu ya kan. Tapi biasanya kita bisa deteksi dini gitu. Umpamanya nih, contoh Arif sama Niko. Misalnya normal kan? Normal nggak? Normal. Contoh umpamanya gini. Di kampus sering jalan berduaan ya kan, kemana-mana berdua. Kadang kalau kan gestur tubuh kan juga Iya. bisa menilai ya kan, mimik ya, gestur dia bagaimana perlakuannya ya kan. Pokoknya ya contohnya kan bisa di situ bisa kita menilai ya kan. Misalnya dia ngobrol berdua terus atau perlakuannya gimana gitu kan. Tambah lagi ya tadi ngerangkul apa cara jalan gandengan dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu bisa tuh kita mendetek. Nah menurut saya nih guys ya, jadi kalau yang khusus yang di kampus atau yang di kos-kosan, di teman-teman kosnya diperhatikan. Nah, kalau ada hal-hal yang dikasih itu ya diselidiki. Ya mungkin peran yang kalian bisa berperan, saya rasa mungkin seperti itu. Ya sebagai kaula muda yang mahasiswa, kemudian anak-anak kosan juga ya kan di lingkungan masing-masing kan. Kita nggak tahu nih, ya kita nggak mungkin tanya dia, seandainya kita tanya pun pasti kalau dia jawabnya ngeles ya nggak? Iya. Enaknya malah marah sama kita. Lo homo ya? Bisa tersinggung juga. Itu singgung malah berantem ya kan. Lo homo, enak aja lo ngomong, tuh gue cium juga lo. jadi ciuman bukan berantem. Nah itu tuh peran adik-adik tuh, kayak Dila gitu kan. Lihat perhatiin teman sekosan, misalnya lihat Nanda nih kan sekarang dia ngomong normal nih. Mana tahu kan? Mana tahu. Kalau malam beda gitu. Aduh gitu. Siang Nanda, malam Nando ya. Nando, aduh keren. Oke, bagus sekali ya bincang-bincang kita. Terus apa sih harapannya untuk pemerintah nih sekarang ya? Untuk penyakit yang apa ini, perilaku yang menyimpang ini nih, apa nih? Adik kan seorang mahasiswa tentu apa ya, smart ya, apa intelek ya, kaulah intelek. Ada nggak himbauan ya pada aparat terkait lah masalah ini? Mungkin aku ada ya Pak. Kan beberapa negara kan udah mulai ini melegalkan LGBT. Legal ya? Untuk kalau dari saya sendiri mungkin untuk Indonesia tolong janganlah sampai, Jangan karena ini bakal chaos gitu loh, bakal banyak perdebatan dari ini juga, dari tokoh-tokoh agama juga gitu kan. Mengetahui juga Indonesia ini mayoritasnya Islam dan apa lagi ya, forgot. Tapi itu dia sih, jangan dilegalkan lah gitu, karena ketika kaum LGBT ini mendapatkan hak untuk bersuara, well it's okay, mereka dapat hak suara atas nama kemanusiaan gitu. Tapi itu bisa sifatnya menjadi harmful itu ketika dia ini mensosialisasikannya ke orang-orang lain juga gitu. Ke anak-anak bahkan itu ada aku sempat lihat videonya gitu Pak, para LGBT itu, dan anak-anak ngelihat gitu. Well mungkin anak-anak ini nggak bakal ngerti gitu, tapi untuk kedepannya gimana? Tentu mereka bakal melihat hal ini sebagai hal yang normal. Namun behavior ini hal yang paling ditakutin sama orang tua mereka juga gitu. Itu yang aku maksud harmful. Oke guys, menarik nih guys. Ini tanggung jawab PR kita semua nih guys ya.
para sobat, para penonton semua ini PR buat kita semua. Kita mulai dari lingkungan kita masing-masing, dari keluarga, dan pokoknya lingkungan lah, saling menjaga, juga semuanya ambil peranan, karena kita takut ya Dek ya. Kalau Allah murka, Tuhan murka, aduh, bencana ini di mana-mana nanti, ya kan? Peristiwa kayak tsunami Aceh menakutkan, ya kan? Apalagi itu yang diceritakan lihat suci itu, bagaimana kaum Lut itu di Allah murkai gitu kan? Kan sangat kita ngeri sekali. Nah guys, ini PR buat kita semua. Ya berperanlah untuk hal-hal yang seperti ini, ya kan? Lakukan apa menjadi kapasitas kita, ya sesuai kemampuan masing-masing aja. Jangan diam kalau melihat kemungkarannya dia. Mesti aktif. Kalau tahu. Iya. Oke, mungkin himbauan nih adik-adik kepada para teman-teman yang lain atau siapa. Ada himbauannya apa nih tentang LGBT ini, apa nih himbauannya? Jadi buat teman-teman semua mungkin ya, LGBT itu kan maraknya di kalangan muda seperti kita ini. Jadi ada baiknya kita memproteksi diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai ibaratnya gampang terpengaruh sama mereka-mereka, karena kita nggak bisa pilih-pilih. Mereka itu ada di daerah-daerah mana aja, bisa mungkin di sekitar kita atau teman sekelas kita di kuliah atau sekos kita nggak tahu. Jadi baiknya kita itu jangan gampang terpengaruh, kita filter semuanya. Boleh berteman sama mereka, tapi jangan sampai ikut gitu. Mereka itu hanya sebagai bisa kita lihat, tapi jangan kita contoh. Itu sih dari aku. Gila, ngomong dong. Orang cantik itu pinter, biasanya ngomong dong. Apa himbauannya? Bisa dibilang himbauannya, Oppo para lesbi jangan coba godain saya ya, gitu. Mama gitu kan. Apa? Arif? Baik, mungkin untuk teman-teman mahasiswa semuanya lebih hati-hati lagi, lebih edukasi diri sendiri. Kita boleh belajar untuk lebih maju, lebih berkembang, tapi kita harus filter budaya-budaya yang tidak normal untuk kita sendiri. Mungkin itu aja. Dan juga mungkin kalau ada teman-teman mahasiswa yang ada teman yang udah jujur kalau dia kayak gitu, mungkin bisa pelan-pelan diarahkan. Pelan-pelan ayo cobalah sama cewek gitu kan. Cobalah kita ini gitu, diarahkan pelan-pelan, jangan langsung dihakimi. Iya. Karena yang aku tahu mereka-mereka yang udah terjun itu pasti hatinya sensitif banget. Jadi nggak bisa langsung kita hakimin kayak yang dibilang Sinata. Harus dibujuk-bujuk seperti itu mungkin. Ya guys, gini guys, yang penting ya kalau kita taat dengan ajaran agama masing-masing, ya kan? Saya rasa semua agama pun pasti nggak mentolerir ini kan? Betul. Ya, bukan hanya Islam aja, semua agama saya rasa nggak mentolerir hal-hal seperti ini nih. Nah, bagi para sobat semuanya, yang penting bagaimana kita membekali diri kita, anak-anak kita, generasi kita, yaitu pemahaman akhlak ya, agama ya, etika, moral dan sebagainya. Jadi saya rasa semuanya kita lah untuk merinstall lagi ya. Mindset, apalagi hidup zaman sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan ya, banyak riuh-riuh, ya nak riuh-riuh apa namanya nih, gemerlap keduniaan lah, ya kan. Tanpa dipungkiri guys, termasuk gue kalau kadang-kadang udah kalau nimbrung ini, bukannya saya hobi nyanyi deh sebenarnya, hobi nyanyi kadang-kadang gitu kan. Nah ini perlu ya untuk kita taat beragama ya, makanya negara kita kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ajaran agama itu pasti menuntun kita yang lebih baik, ya nggak guys? Betul sekali. Oke guys, gitu aja bincang-bincang kita kali ini, kesempatan ini. Di lain kesempatan kita coba bahas tema-tema yang lain. Tetap stay tune di channel yang keren ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Dadah. Terima kasih Nanda, Nata ya, si Niko juga dilamar. Ciao.